Ya, Shalom. Ya, sebisanya Oh, kita ya menunjukkan wajahnya ya, supaya kita ketahuan kita sebagai pria-pria. Haleluya. Terima kasih Bapak di surga. Kami mengucap syukur buat pertemuan malam hari ini. Pemuritan pria integritas ya Bapak. Haleluya, kami menaruh acara ini di hadapan. Haleluya. Kami berdoa untuk Pak Tri yang sakit, Tuhan jamah. Pak Gustom ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan juga sudah memulihkan Pak Horas ya Tuhan. Sekarang operasinya oleh kuasa bilur-bilur-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau memuji dan menyembah. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami yang lain yang belum bergabung. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Kau tolong mereka. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Bapa. Kami menyambut-Mu hadir di sini. Kami haus akan Engkau. Haleluya, haleluya. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu kuasa-Mu Bapa. Haleluya, rata kabaya sikira rara bakara labara. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Haleluya. kasih. Syukur bagimu. Kau berarti Engkau besar. bagiku. Amin. Oh, yeah. Haleluya. Haleluya. Yesus, Terima kasih segalanya Bagiku. Haleluya. Yesus, Haleluya. bagi Haleluya, syukur. Kau segalanya bagiku. Setir sari sungai jiwaku rindu Engkau. Kaulah hasrat hatiku. Terima kasih menyembah. sebab Tuhan baik. Kau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. menyembahmu. Sama-sama katakan Yesus. Tuhan Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus,
begitu Tuhan. Katakan Yesus. Haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. bagiku. Kau segalanya. Kau Kau segalanya bagiku. segalanya. Kau Kau segalanya bagiku. Haleluya. 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 Kami sangat rindu kepadamu, Haleluya, syukur. ya Bapakku. Haleluya. Kami sangat rindu menikmati Terima kasih, hadirat-Mu, syukur. menikmati kasih-Mu, Haleluya, Bapa di surga. sebab Tuhan baik. Mari sembah. Glory, glory, Angkat suaramu, haleluya. sembah Tuhan. Rabasit, biar Segalanya bagiku. Kami menyambut Engkau Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Lawan kami Bapa, lawan kami Roh Haleluya, Kudus. syukur. Kami membutuhkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, syukur. Terima kasih. Kau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Saya minta Pak Ronald untuk pimpin dalam doa pembukaan Zoom kita. Terima kasih, Sesi 1, syukur. sesi 2 kita serahkan ke dalam tangan. Dan juga buat jemaat yang belum bergabung. Haleluya. Kita serahkan dalam tangan. Silakan Pak Ronald. Pak Ronald, ini yang apa? Buka dulu mic-nya. Halo Pak Ronald. Mic-nya belum dibuka Pak. Pimpin doa. Apa Pak? Pimpin doa. Berdoa. Iya Pak. Mau mulai Pak ya? Iya, doakan. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur malam hari ini dengan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kami pria-pria yang ada di Sumbaksel ini bersama-sama untuk kami bersatu hati, untuk kami diperlengkapi dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pertemuan Zoom kami ini, dan biarlah kami masing-masing diberkati dengan setiap percakapan-percakapan kami, dan kami menerima pewahyuan yang daripada Tuhan supaya kami menjadi pria-pria yang bijak, kami menjadi pria-pria yang berintegritas
dan menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan, dan kami mau buka Zoom kami ini pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Laptopnya yang error. Pak Thomas, kita mulai ya. Shalom Pak Thomas. Ya, saya Oh ya, serahkan baik. Bapak. Saya serahkan. Ya. Makasih Pak Thomas. Baik, salam teman-teman. Kembali kita berjumpa dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus di pelatihan pria integritas. Ini yang ketiga untuk wilayah 4 Lampung. Kalau yang pertama itu ada 2 sesi, intim dengan Tuhan sama nyata dalam tindakan iman. Terus di pertemuan yang kedua ada 2 sesi juga, yaitu tenang dan empati. Nah, di pertemuan ketiga ini kita ada 2 sesi, yaitu giat bekerja sama rendah hati. Nah, kita mau mulai di giat bekerja. Giat itu adalah sebuah perbuatan atau usaha atau pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, sesi kelima dari buku Berintegritas jilid pertama, saudara, judulnya Giat Bekerja, itu Tuhan mau supaya kita, murid-murid Kristus, bahwa kita dalam melakukan apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, ada yang melayani Tuhan sepenuh waktu, ada yang bekerja, ada yang buka usaha sendiri, Tuhan mau kita benar-benar sungguh-sungguh melakukannya. Nah, ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, janji yang Tuhan berikan buat kita murid Kristus itu pasti kita terima, saudara. Tetapi pada kenyataannya harus kita akuin, banyak pria-pria Kristen yang malas dalam bekerja. Karena lawan dari giat, rajin itu adalah malas. Nah, banyak kita nggak sadar, kita terjebak ke dalam sebuah pemikiran. Kita mau hidup ini santai-santai saja. Kita mau hidup ini ya udah biasa-biasa aja, nggak usah terlalu dipikirkan. Nanti kalau kita terlalu banyak pikir, kita terlalu rajin bekerja, nanti jatuh sakit, kita stres juga. Sepertinya kita seperti ada peribahasa pungup merindukan bulan. Bukan seperti itu, saudara. Jadi di sesi pria integritas ini, pemimpin-pemimpin kita di Departemen Kompria Nasional mengingatkan kepada kita bahwa kita sebagai pria integritas harus giat dalam bekerja. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita, saudara, begitu banyak masalah dan kesulitan yang dialami karena faktor kemalasan. Saya banyak melihat di sekitar-sekitar tempat tinggal saya, walaupun belum orang percaya sekalipun, saya lihat ada juga sudah orang percaya, mereka sepertinya melewatin hari itu tanpa melakukan pekerjaan. Mereka cuma ngobrol-ngobrol, ngopi, kadang ya obrol-obrol kosong seperti itu, saudara. Nah, itu ditemukan, mereka pasti mengalami banyak masalah dan kesulitan. Kita yang sudah mengambil pekerjaan pun sebagai misalnya gembala sidang, sebagai penginjil, kita buka usaha, kita bekerja di perusahaan swasta, di perusahaan negeri, ataupun profesi kita TNI, Polri, saudara, kita yang sudah bekerja pun kalau kita malas melakukan pekerjaan kita akan banyak masalah dan kesulitan. Saya punya sahabat, saudara. Sahabat saya ini dari kecil udah lahir jadi anak orang yang berada. Jadi segala sesuatu dia terima, itu bukan uang hasil dia cari sendiri, saudara, tapi pemberian dari orang tuanya. Nah, karena roda berputar, kehidupan itu berputar, suatu hari ketika orang tuanya jatuh, bangkrut, saudara, dia nggak siap. Saking nggak siapnya, dia akhirnya jadi orang dengan gangguan jiwa. Kenapa? Karena dari kecil dia dimanjain, dari kecil dia nggak diajarin bahwa pria itu sebagai pemimpin harus benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia udah Kristen dari lahir, tapi karena dia nggak siap, akhirnya dia menjadi orang dengan gangguan jiwa. Nah, kami teman-temannya
empati sama dia, saudara. Kami kumpulkan uang, kami besuk dia. Setelah kami besuk dia, dia bisa keluar dari rumah sakit jiwa itu. Kami coba patungan lagi untuk bawa dia ke seorang psikiater. Nah, puji Tuhan, dengan doa banyak orang, teman-temannya yang berempati kepada dia, akhirnya dia bisa sembuh pulih kembali. Nah, tidak ada kata terlambat buat Tuhan ketika dia mengalami hal ini. Usia dia itu 36 tahun, saudara. Tapi dengan usia 36 tahun, dia merasakan dari lahir sampai dia 36 tahun, dia dengan gangguan jiwa itu hampir 3 tahun, dia benar-benar bertobat, saudara. Nah, Tuhan melihat pertobatan nggak di usia kita, tapi ketika kita sungguh-sungguh bertobat, dia giat dalam bekerja, nggak ada kata terlambat. Sekarang umurnya seumur sama saya, 55 tahun. Dia punya satu usaha. Usahanya sederhana, saudara. Dia usahanya catering, karena istrinya jago masak, tapi cateringnya ini enak. Kenapa enak? Dia yang nggak bisa masak, dia mau sungguh-sungguh. Dia setiap pagi bangun, bantu istrinya siapin pesanan demi pesanan, sampai istrinya terkagum-kagum. Dia melihat cara istrinya goreng ayam, dia melihat cara istrinya potong timun, dan lain sebagainya. Akhirnya orang yang sungguh-sungguh Tuhan janjikan buat kita, pria-pria Kristen. Dia bisa masak, akhirnya maju, saudara. Nah, giat bekerja ini sungguh penting buat kita. Karena kalau kita nggak giat bekerja, kita akan banyak mengalami masalah dan kesulitan. Kita yang sudah giat aja, kadang kalau kita nggak sungguh-sungguh melakukannya, kita akan mengalami kesulitan demi kesulitan. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya coba baca di Amsal pasal 6, ayat 6 sampai 8. Amsal pasal 6, ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ayatnya yang ketujuh, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Bagaimana kita bisa giat bekerja? Penulis Amsal menulis gini, hai pemalas, pergilah, belajarlah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut itu binatang yang paling kecil, saudara. Kalau dia sendirian, dia nggak kompak. Tapi ditemukan ketika mereka bergerombol, saudara, di ayat ke-7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, mereka bisa kompak, mereka bisa sepakat, di ayat ke-8. Mereka menyediakan rotinya di musim panas. Roti itu nggak dimakan habis sama semut-semut ini, saudara, tapi dikumpulkan. Nah, jadi waktu makanannya, waktu panen mereka sudah punya. Ketika masa paceklik pun mereka sudah menyiapkan lumbung-lumbung makanan buat mereka. Nah, bagaimana kita bisa belajar kepada semut? Bagaimana kita bisa giat dalam bekerja, melakukan segala sesuatu? Percayalah, ketika kita giat bekerja, kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan, kita akan mengalami terobosan demi terobosan. Melayani pekerjaan Tuhan, kita sepenuh waktu, kita bekerja buat orang lain, kita punya usaha sendiri, itu pun harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, saudara, bahwa pria integritas tidak memberikan celah untuk kemalasan. Karena Tuhan menuntut adanya buah dari kehidupan pekerjaan kita. Seperti yang saya saksikan teman SD kami itu, saudara, hidupnya sekarang benar-benar dia giat dalam bekerja, dia benar-benar mau melupakan masa lalunya yang begitu kelam, saudara. Sehingga keberhasilan dia ini tidak sedikit membuat pria-pria yang lain yang tadinya belum menemukan kata harus giat bekerja, memutuskan untuk menemukan kata giat bekerja. Yang luar biasa, saudara, kalau kita giat dalam bekerja, sepertinya dalam hidup kita itu bukan kita sendiri yang mengendalikan kehidupan kita, tapi Tuhan kita Yesus Kristus saja yang mengendalikan kehidupan kita. Baru-baru ini saya telepon dia, saya bilang, saya banyak menyampaikan sesi tentang giat bekerja. Saya entah kenapa tergerak untuk menyampaikan kisah hidup kamu buat teman-teman pria di wilayah 1 sampai wilayah 5. Oh, silakan, nggak apa-apa. Intinya adalah ketika kita menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan penguasa tunggal atas hidup kita, percayakanlah kehidupan kita kepada Tuhan.
Dia bilang gitu loh, saudara. Saya sempat introspeksi, terkadang ada keraguan dalam kita mengikuti Tuhan, tapi malam hari ini kita benar-benar mau. Tuhan perintahkan kita kaum pria untuk giat bekerja. Kalau kita giat bekerja, saudara, kita bisa melupakan kemalasan demi kemalasan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin akan terjadi buat pria-pria yang giat dalam bekerja. Masa depan kita akan diberi Tuhan masa depan yang penuh dengan harapan. Kita nggak menoleh lagi ke belakang, tapi hidup kita mulai hari ini dan seterusnya selalu menatap ke depan. Ada seorang hamba Tuhan, Pak Thomas, mungkin sama beberapa sudah pernah dengar ceritanya, tapi nggak apa-apa saya ulangin, mungkin ada saudara-saudara yang belum mendengar ceritanya. Ada seorang hamba Tuhan, saudara, dia itu memimpin sebuah gereja di negara Nigeria. Awalnya jemaatnya ya lumayan lah ya, ada 20 jemaat lah. Tapi mereka hidup dalam kemalasan. Setiap tahun Pak David Oyedepo namanya, dia buat proposal kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Nah, proposal dia ini diresponin sama perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat, sehingga setiap tahun kehidupan mereka ditopang oleh uang dari proposal yang diajukan kepada perusahaan di Amerika Serikat. Ketika masuk tahun ke-7, saudara, Pak David Oyedepo pergi ke Amerika dari Nigeria, terbang menggunakan pesawat terbang sampai di kantor perusahaan di Amerika Serikat yang menjanjikan akan memberikan uang buat dia. Dia akan bawa pulang uang ini ke Nigeria, saudara. Ditemukan ketika dia menunggu pengusaha itu, Roh Kudus berkata, David Oyedepo, aku Tuhan Allahmu, apakah aku nggak bisa mencukupimu? Sehingga kamu perlu minta-minta dari Nigeria sampai ke Amerika Serikat. David Oyedepo dilema, saudara. Kalau dia pulang ke Nigeria, dia nggak akan bawa uang. Kalau dia nggak bawa uang, saudara, apa yang bisa mereka lakukan untuk makan dan menghidupin pengembalaan yang dipercayakan kepada dia? Nah, di tengah keraguan dia, keras sekali Roh Kudus mendorong dia. Akhirnya David Oyedepo memutuskan meninggalkan perusahaan itu. Dengan uang yang dijanjikan begitu banyak, dia tinggalkan. Dia langsung pesan tiket, dia langsung pulang ke Nigeria. Nah, Tuhan katakan bahwa aku akan menunjukkan jalan buat kamu ketika kamu sampai kembali di Nigeria. Sampai dia di Nigeria, di pastori, digerakkan kembali, saudara, dia kumpulkan semua jemaatnya. Nah, di situ dia share kepada mereka bahwa Tuhan yang kita sembah mengajarkan kepada saya untuk berkata buat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mulai hari ini kita jemaat Kanaan Land, nama gereja mereka Kanaan Land, yang tidak memiliki pekerjaan harus memiliki pekerjaan. Pak, kami nggak bisa apa-apa. Nggak mungkin kamu nggak bisa apa-apa. Kamu bisa apa? Saya bisa tampal ban. Udah, kamu jadi tukang tampal ban. Kamu bisa apa? Ibu-ibu, saya bisa buat pisang goreng. Udah, kamu jualan pisang goreng. Pokoknya siapapun yang bisa memasak, bisa punya profesi tampal ban atau menjadi juru parkir dan segalanya, lakukanlah seperti buat Tuhan. Hanya butuh 7 bulan, saudara, 20 orang yang tadinya pemalas, tidak memiliki pekerjaan tetap, mengharapin uang dari proposal yang diajukan setiap tahun kepada perusahaan di Amerika Serikat itu. Ketika 7 bulan mereka memutuskan bekerja, bukan cuma mereka tidak lagi mengharapin bantuan dari uang perusahaan di Amerika Serikat itu, tapi mereka bisa mencukupin kehidupan keluarga mereka bisa beri perpuluhan yang terbaik buat Tuhan, sehingga perlahan demi perlahan gereja ini mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, saudara. Akhirnya 7 tahun, gereja ini menjadi salah satu gereja yang paling besar di dunia. Gelora Bung Karno aja kalah, saudara. Sekali ibadah bisa nampung sampai 35.000 orang. Gereja ini bertumbuh pesat, akhirnya bukan cuma menjadi gereja aja, tapi memiliki sekolah tinggi teologi, memiliki usaha pompa bensin, memiliki mall dan lain sebagainya. Semua yang Tuhan percayakan kepada jemaat di Kanaan Land ini dikelola oleh mereka. Moto mereka adalah
di Kolose pasal 3 ayat 23. Moto mereka, Kolose pasal 3 ayat 23, saudara saya bacain. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini moto yang sangat luar biasa, saudara. Apapun juga yang kita perbuat setiap hari di dalam kehidupan kita, perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wah, Kanaan Land akhirnya mengalami terobosan demi terobosan dari mereka yang tadinya hidupnya malas ketika mereka giat bekerja, saudara. Sangat luar biasa, sesuatu yang nggak mereka pikirkan, sesuatu yang mereka sepertinya nggak mungkin bisa mereka alamin, dibuat Tuhan menjadi mungkin. Dimulai dari satu orang yang berubah dari pemalas menjadi orang yang rajin, saudara. Saya ketika baca kisah ini 16 tahun yang lalu, saya bilang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, aku nggak mimpi lah seperti David Oyedepo, tapi aku memiliki sebuah mimpi. Tuhan, supaya selalu tuntun dalam bekerja ini, saya mau praktekkan Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang saya lakukan Tuhan, yang saya perbuat, saya mau berbuat dengan segenap hati saya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang namanya bekerja pasti ada bosannya, saudara. Yang namanya bekerja pasti ada jenuhnya, saudara. Tetapi ketika saya temu ayat Kolose pasal 3 ayat 23, ketika saya jenuh, ketika saya bosan, saya buka, saya baca, saudara. Saya mengalami terobosan demi terobosan. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan bagaimana kita bisa selalu giat dalam bekerja. Setiap hari kita menjalankan kehidupan kita, 1 hari 24 jam, kita sebagai pria Kristen, kita harus mencintai terlebih dahulu profesi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak mencintai apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, contoh, saya selain sebagai hamba Tuhan, saya dipercayakan Tuhan memiliki sebuah usaha pekerjaan, toko bahan kue dan plastik. Nah, saya harus benar-benar membagi waktu, saya mencintai benar-benar. Ketika saya mencintai profesi yang Tuhan berikan, percayakan dalam kehidupan saya, saudara, dengan saya selalu giat bekerja, saya mulai menemukan. Dulu saya sering bosen, dulu saya sering tidak semangat, dulu jenuh rasanya, gini-gini aja, tapi di tengah saya semakin mempelajari Kolose pasal 3 ayat 23, saya semakin diteguhkan dengan materi kelima dari buku Berintegritas Jilid pertama, giat bekerja, saudara. Saya bisa mengalahkan rasa bosan, rasa jenuh, rasa malas, pikiran-pikiran yang tidak baik itu. Nah, ada beberapa poin, saudara. Yang pertama adalah kita harus selalu rajin bekerja. Karena rajin bekerja adalah perintah Allah. Di awal tadi saya sudah katakan, giat adalah perbuatan, usaha atau pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Saya ada sebuah cerita yang menarik, saudara, dari sahabat saya. Suatu hari istrinya divonis kena kanker payudara, saudara. Stadiumnya cukup tinggi, sudah stadium 3, sehingga harus dirawat di sebuah rumah sakit. Suaminya menemani istrinya kurang lebih harus sampai 3 minggu dirawat. Karena mereka ada BPJS, jadi bisa meringankan lah biaya rumah sakit. Nah, suaminya ini bekerja di salah satu bank swasta, saudara. Dia enggak minta izin sama pemimpinnya. Dia atur sedemikian rupa, dia bisa bekerja di banknya walaupun istrinya dalam keadaan sakit. Tapi sebelum dia ngambil keputusan ini, saudara, dia mau rajin bekerja, karena rajin bekerja adalah perintah Allah, dia sharingkan terlebih dahulu dengan istrinya. Istrinya walaupun dalam keadaan sakit, tapi bisa tetap berkomunikasi dengan baik. Istrinya mendukung. Apakah Papa mampu? Di tengah harus merawat saya, Papa harus bekerja juga. Dia bilang, kalau Papa mengandalkan kekuatan Papa sendiri, Papa nggak mampu, Mama. Tapi Papa mengandalkan kekuatan Tuhan kita, Yesus Kristus. Papa pasti mampu. Kalau Papa mampu, lakukanlah. Seperti buat Tuhan. Dia bisa melakukannya, saudara, bisa dibayangin. Dia tidurnya pasti nggak nyenyak karena harus bangun melihat kondisi istrinya. Bank swasta itu jam 6:30 harus ada hadir di sana.
paling jam 4 sore baru dia pulang, dia nggak istirahat, dia langsung menuju ke rumah sakit, saudara. Dia harus melihat lagi, cek lagi istrinya, tanya sama dokter yang merawatnya, saudara. Nah, tapi teman saya ini rajin sekali. Nggak ada keletihan sedikit pun dalam hidupnya menjalankan dua hal itu. Seharus 3 minggu itu waktu yang cukup lama, saudara. Nah, ditemukan orang yang rajin bekerja karena perintah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah tinggal diam. Tuhan melihat kesungguhan hati pria ini, saudara. Akhirnya istrinya disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya pemimpin dia di bank swasta itu tahu 3 minggu ini dia tetap menjalankan pekerjaannya dengan baik dengan kondisi istrinya yang sedang sakit parah. Akhirnya bank itu mau buka cabang, saudara. Pemimpin ini langsung merekomendasikan pria Kristen ini untuk menjadi pemimpin cabang di cabang baru bank swasta itu. Kenapa? Alasannya dia melihat inilah pria yang aku cari, sangat rajin dan selalu mengandalkan Tuhan yang dia sembah. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ketika tahu cerita ini, saudara, saya terkadang masih sering mengeluh, masih terkadang Tuhan kok diizinkan ya, capek, tapi kok harus seperti ini lagi. Nah, mulai ketika saya dengar cerita ini, saudara, saya perlahan demi perlahan mengandalkan kekuatan Tuhan, saya buang jauh-jauh pikiran itu. Saya coba belajar nggak mau mengeluh, saya coba belajar nggak mau bersungut-sungut, karena saya percaya sesuatu yang tidak mengenakan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan cuma minta satu, kita lebih rajin lagi dalam bekerja. Apapun yang kita lakukan, hubungan suami dan istri, hubungan ayah dan anak, kita harus rajin. Kita jadi pemimpin, kita jadi penopang, kita jadi sumber buat dia. Nah, sahabat saya ini, saudara, sekarang, wah, bukan cuma jadi pimpinan cabang aja, diangkat jadi pemimpin bank swasta di sebuah kota yang cukup besar. Kuncinya kalau ditanya, apa sih rahasia kesuksesan kamu? Dia bilang, Kolose pasal 3 ayat 23 yang jadi pegangan kehidupan saya. Saya mau selalu rajin melakukan segala sesuatu. Siapa sih yang mau istrinya sakit? Siapa sih yang mau merawat istri, bekerja juga? Nggak ada yang mau. Tapi ketika Tuhan izinkan, Tuhan sudah persiapkan kita mampu melakukannya. Mampu melakukannya. Wah, saya kaget, saudara. Saya sekarang kalau ada sesuatu yang sepertinya saya pesimis, walaupun sudah rajin, sepertinya nggak ada tanda-tanda hasil dari kerajinan itu. Saya nggak mau bersungut-sungut, saya tetap lakukan lagi. Perhatikan, saudara, nggak ada usaha yang kita lakukan buat Tuhan akan sia-sia dalam hidup kita. Kalau kita rajin melakukan bagian kita, hidup takut akan Tuhan, sangat suka akan segala perintah Tuhan, dan selalu berjalan di dalam perjanjian Tuhan. Percayalah, bagian Tuhan sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Memberkatin setiap apa yang kita lakukan. Ini yang luar biasa, saudara. Rajin bekerja adalah perintah Allah. Yang poin kedua, bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Kita akan menikmati pekerjaan kita apabila kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Balik lagi di Kolose pasal 3 ayat 23. Itu adalah standar moral tertinggi di dalam bekerja. Ternyata, saudara, bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, itu adalah standar moral tertinggi di dalam bekerja. Saya memberanikan diri, kemarin, saudara, ada orang yang baru bebas dari lembaga pemasyarakatan, dia berbuat kejahatan di wilayah hukum Kota Lubuk Linggau, dia dari Jakarta, saudara. Karena dia bebas, dia nggak ada uang lagi untuk pulang. Nah, ke tempat dia. Nah, kebetulan saya ada kontrak sebelah toko, khusus gudang aja, saudara. Saya nggak buka Thomas ke tempat. Nah, dia di situ tidur, saudara. Pokoknya menghabiskan waktunya, mengharapkan, dia minta-minta sama orang. Nah, entah kenapa saya digerakin, saudara, bahwa saya tanya dia, kamu mau pulang ke Jakarta? Iya. Butuh ongkos banyak ya? Iya. Kamu mau nggak jual tisu aja di lampu-lampu merah? Tapi ingat,
kamu jangan ganggu lalu lintas. Ketika lampu merah kamu baru jualan. Ketika nggak lampu merah kamu nggak boleh jualan. Tapi aku nggak punya uang. Kalau kamu mau, saya kasih kamu tisunya, kamu jualan. Nanti modalnya kamu bayar ke saya, untungnya kamu ambil semua. Dia mau, saudara. Ketika dia mau, dia menjalanin, ternyata dia nggak perlu minta-minta lagi sekarang buat beli nasi bungkus. Dia tadinya nggak pernah males mandi, sekarang dia rajin mandi di musola dekat tempat usaha saya. Nah, ketika kita bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan, kita diberkati untuk kembali menjadi berkat. Tuhan yang kita sembah sangat luar biasa, saudara. Kita diberi terobosan untuk bisa menolong pria lain. Nah, sekarang dia nggak pernah lagi tidur di depan toko. Saya tanya dia, udah terkumpul belum? Belum. Kamu sekarang tidur di mana? Saya minta izin sama yang ngurus musola. Saya bisa tidur di sana, ada sebuah tempat yang kosong, sehingga saya nggak perlu ganggu orang lain. Amin. Nah, ketika kita jadi berkat buat orang lain, kita bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, walaupun dia bukan seiman dengan kita, tapi kita sudah memberikan sebuah terobosan iman yang baik buat dia. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, poin berikutnya, kalau tadi rajin bekerja adalah perintah Allah, yang kedua bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, poin berikutnya adalah bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya mirip, saudara. Tapi sebaik-baiknya adalah semaksimal mungkin yang Tuhan percayakan pekerjaan buat kita, kita lakukan semaksimal mungkin. Semampu kita melakukannya. Dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan segala daya upaya, mengeluarkan segala tenaga kita, dengan sungguh-sungguh melakukannya. Ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, kita bekerja dengan sebaik-baiknya, saudara, kita akan selalu diingatkan bahwa dalam kehidupan yang kita jalanin, Tuhan yang kita sembah selalu mengawasi dan memperhitungkan semuanya. Nanti Bapak-Bapak bisa baca di rumah, Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 7. Ketika kita bekerja dengan sebaik-baiknya, Tuhan yang kita sembah selalu mengawasi dan memperhitungkan semuanya. Saya diberkatin, saudara. Saya mau kerja sebaik-baiknya. Karena apapun yang kita kerjakan itu diawasin langsung oleh Tuhan yang kita sembah. Tuhan bukan cuma mengawasin aja, saudara, tapi Tuhan memperhitungkan semuanya. Nggak mungkin Tuhan tinggalkan orang yang bekerja dengan sebaik-baik. Nggak mungkin Tuhan tidak menolong orang yang bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya masuk aja ke poin terakhir, saya nggak terlalu lama bicara juga, karena nanti ada sesi yang kedua juga, rendah hati. Nah, apa yang saya jabarin tadi, saudara, rajin bekerja adalah perintah Allah, bekerja sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, bekerja dengan sebaik-baiknya, itu bisa kita dapetin kalau kita penuh dengan kreativitas. Kalau kita nggak penuh dengan kreativitas, kita nggak bisa melakukannya. Kenapa kita penuh dengan kreativitas? Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kreatif. Saudara ingat Menara Babel, Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9, sekelompok manusia bekerja, ketika mereka bekerja mau mendirikan sebuah menara, saudara, Tuhan selalu memberkatin apapun yang mereka lakukan dibuat Tuhan berhasil. Tapi karena timbul kesombongan di dalam sekelompok orang ini, akhirnya Tuhan istilahnya membuat bahasa mereka itu berbeda satu sama lainnya, sehingga mereka nggak bisa berkomunikasi, akhirnya nggak bisa lagi bekerja untuk mendirikan Menara Babel itu. Nah, di sini bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat kreatif. Kita manusia pun diberi Tuhan kreatif, tapi terkadang kita nggak mengerti kreativitas itu. Saya sekarang puji Tuhan, saudara, saya setiap pagi berdoa, setelah berdoa saya melakukan usaha pekerjaan saya minta tuntunan Tuhan memiliki sebuah kreativitas. Kreativitas dalam arti kata barang mana yang kira-kira bisa menjadi penopang karena sedang laku saat ini saya pikirkan. Bagaimana mengembanginya, saya coba cari penjual. Nah, ketika kita penuh dengan kreativitas, percayalah, pria integritas adalah orang yang kreatif dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip firman Tuhan.
Alangkah baiknya ketika kita jadi pria integritas yang selain giat bekerja, kita nggak lupa pada Tuhan yang kita sembah. Di tengah kesibukan kita penuh kreatif, kita baca Alkitab. Kita mendengar, kita melakukan saat teduh. Kita mendengarkan firman yang Tuhan pakai, misalnya pembicara-pembicara yang diurapin oleh Tuhan. Kita rajin menghadirin pertemuan ibadah. Percayalah saudara, ketika kita hidup pada prinsip-prinsip firman Tuhan, Tuhan sendiri yang sangat-sangat kreatif, yang akan memberikan kita. Sehingga kita bisa jadi berintegritas yang penuh dengan kreativitas. Kita seorang gembala sidang, kita seorang penginjil, kita seorang pendeta, diberi Tuhan kreatif. Kita bekerja pada orang lain, diberi Tuhan kreativitas. Dengan kreativitas kita bisa membantu perusahaan tempat kita bekerja. Kita yang punya usaha sendiri diberi Tuhan kreativitas sehingga kita bisa mengembangkan usaha kita sendiri. Nggak gampang saudara. Saya mengalami nggak gampang di tahun yang ke-6 ini. Saya melihat di tengah ada kejenuhan dalam diri saya coba tetap teroboskan. Saya bilang Tuhan tolong supaya saya tetap penuh dengan kreativitas. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa memiliki kreativitas kalau kita tidak berkreasi untuk kemuliaan Tuhan. Kreativitas yang berlandaskan pada prinsip-prinsip firman Tuhan pasti menghasilkan kesuksesan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya pernah baca sebuah buku dihadiahin sama kakak rohani saya. Di buku itu menceritakan ada seorang penulis novel di mana dia ini berapa kali tulis novel mau dia bawa ke penerbit saudara, ditolak sama penerbitnya. Karena penerbitnya sama, ada 10 penerbit bilang, kamu ini tulisannya bagus, tapi kami nggak menemukan titik temunya di tengah maksudnya dari novel yang kamu buat. Nah, akhirnya dia berdoa, ketika dia berdoa, Tuhan kasih dia sebuah kreativitas, dia membuang beberapa poin-poin yang dianggap membingungkan. Nah, akhirnya dia datang lagi ke penerbit, diterima semua saudara, sampai dia bingung mau ambil penerbit yang mana. Akhirnya dia pilih yang pertama aja. Akhirnya dia bisa menjadi penulis novel yang berhasil. Kalau bapak-bapak tahu ada film Harry Potter, nah, itu penulisnya itu awal-awalnya ditolak, saudara, karena fantasi dari tulisan Harry Potter itu terlalu berlebihan. Tapi ketika dia coba kurangin sedikit demi sedikit, nah, dia mengalami yang namanya terobosan demi terobosan. Nah, terima kasih. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat buat kita semua, supaya dalam kita menjalankan kehidupan ini, kita semakin giat dalam bekerja. Percayalah, Kolose pasal 3 ayat 23, menjadi landasan kita dalam bekerja. Kita bekerja, apapun yang kita perbuatlah seperti buat Tuhan. Ingatlah selalu, Tuhan yang kita sembah pasti selalu memberkati setiap kehidupan kita. Saya kembalikan ke Pak Thomas. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah menyelesaikan sesi yang pertama. Mari semuanya kita gunakan untuk sharing ya. Mungkin ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Nah, pertanyaan untuk diskusi adalah berkat apa yang saudara dapat dari pembahasan ya malam ini ya tentang rajin bekerja. Ya. Jadi mungkin setiap kita punya kesan yang berbeda-beda ya, dari apa yang sudah kita dengar. Silahkan ya semuanya boleh membuka mic-nya, kameranya ya. Jadi berkat apa yang saudara dapat dari sharing kita tentang rajin ya yang giat bekerja ya yang kita pelajari malam hari ini. Hal apa yang ya Bapak dapat berkat? Silakan yang mau sharing. Ya.
Silakan. Pak Thomas, Ya. saya melihat ada Pak Munirman Jenatro. Oh iya. Saya lama nih nggak ketemu Pak Munirman nih. Ya, Pak Munirman dapat apa Pak? Silakan Pak. Ya, Pak Budiman ini hamba Tuhan yang giat bekerja, Pak. Sekarang wah banyak sekali kreativitasnya ya. Ternak lele dengan berbagai macam ya. Mencoba ternak udang ya. Saya kira cocok Pak Budiman untuk bisa memberikan motivasi. Silakan Pak Budiman. Apa ya? Ya, belajarlah, inti belajar. Belum terlalu bisa jadi apa juga, belum bisa apa. Hanya memang ya apa yang disampaikan Pak Christian ya udah sangat memberkati ya, artinya untuk memotivasi kita untuk bekerja. Ya, terus tadi kan Pak Thomas sempat mengatakan ya ada kegiatan-kegiatan usaha ya itu memang iya lagi dikembangkan ya, tujuannya ya tetap untuk pengembangan pekerjaan Tuhan ya, tapi memang ya saya lihat ketika kita kerja memulai sebuah pekerjaan memang untuk berhasil itu tidak bisa cepat, tidak bisa instan. Nah, memang saya lihat ini sebuah proses yang bertahap demi bertahap, dan ya pasti nanti dia makin lama makin berkembang dan besar. Tapi ya memang yang saya rasakan memang harus ada ya kerja keras, dan yang paling penting itu sebenarnya ketekunan yang artinya tidak berhenti ketika berusaha itu ya, memang karena tidak langsung berhasil, tidak langsung dapat keuntungan. Mungkin banyak ya pengorbanan, tapi ya nggak mungkin kalau terus kita tekuni nggak mungkin gagal, nggak mungkin tidak untung, ya nggak mungkin tidak jadi berkembang. Ya itu aja mungkin ya Pak Christian, ya sebagai kesaksian aja tambahan ya dari saya. Ya, Ya. terima kasih Pak Budiman. Ya. Nah, jadi yang penting tekun, ya giat, pasti semakin hari semakin ya menguasai lah ya apa yang kita tekuni. Ya, silakan yang lain tentang giat bekerja, ya berkat apa yang bisa disaringkan, silakan. Pak Robin mungkin. Pak Yunus. Lanjut Om, lanjut. Pak Yunus mungkin mau sharing tentang giat bekerja. Aku lagi sama Pak Firman, dengerin sama-sama. Oh ya. Ayo siapa yang mau bersaksi tentang giat bekerja biar saling menguatkan. Pak Denis, ya, pakai jilbab segala Pak Denis. Silakan Pak Denis, ditunggu sharingnya. Iya, baik. Terima kasih Om Thomas. Halo, jelas suara saya? Halo. Ya, lanjut Pak. Ya, Signalnya kurang bagus Pak, putus-putus ya. Ya, putus-putus Pak, nggak dengar suaranya. Ada yang saya aja.
dapatkan lewat materi yang sangat memberkati saya ya. Ini Pak suara saya. Halo. Ya, ya, udah Pak. Terus. Ya. Ya, saya sangat diberkati ya lewat materi yang disampaikan oleh Bapak Christian tadi. Terutama dalam hal bekerja. Yang pertama, saya sebagai hamba Tuhan, ternyata yang disampaikan oleh Pak Christian ini, ternyata kita juga harus dituntut untuk bisa bekerja. Karena ada beberapa pemahaman-pemahaman dari beberapa hamba Tuhan, saya dengar itu sebagai hamba Tuhan itu nggak boleh bekerja. Nggak boleh bekerja, fokus untuk pelayanan saja. Gitu. Tapi dari sisi lain, saya sebagai pria atau kepala keluarga, kalau hanya fokus untuk pelayanan, apalagi di pedesaan, wah rata-rata, kalau saya nggak bekerja, gimana untuk bisa menghidupi keluarga? Jadi memang firman Tuhan itu menganjurkan kita untuk bekerja. Saya sangat diberkati. Terus yang kedua, saya diberkati dengan bekerja semata-mata hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kadang-kadang yang di Kolose tadi ya Pak ya, yang disampaikan oleh Pak Christian Sun tadi. Kadang-kadang saya itu bekerja ini contohlah seperti saya ini ya, di ladang pertanian. Kadang-kadang saya bekerja itu bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, tapi hanya untuk memuaskan hasrat, hanya untuk memikirkan bagaimana cara supaya saya bisa dapat uang, dapat hasil. Tapi saya sangat diberkati ya, untuk bekerja itu ternyata harus kita lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan. Jadi apapun hasilnya, kalau kita lakukan untuk Tuhan, baik apapun itu, ya kita akan sangat bersuka cita karena kita lakukan untuk Tuhan. Itu sukacita yang kita dapat itu jauh lebih besar nilainya daripada sukacita yang dari hasil itu. Itu yang saya sangat diberkati. Ternyata saya ini selama ini bekerja mungkin ada yang harus diperbaiki. Kadang-kadang saya juga bekerja itu dulu ya, waktu pernah jadi karyawan, pernah bekerja itu di Jakarta. Saya menyenangkan hati bosnya. Bagaimana supaya hati bos itu senang sama saya, itu saya bekerja dengan baik-baik gitu. Tapi begitu nggak ada bosnya, saya agak sedikit santai karena saya buat situasi supaya bos itu bisa melihat. Tapi lewat firman Tuhan pada malam hari ini, semata-mata hanya untuk Tuhan, saya diberkati ada bos atau nggak ada bos, saya tetap harus bekerja sebaik mungkin. Itu. Saya sangat diberkati, Pak. Jadi saya itu sebagai seorang pria, saya mau belajar untuk memperbaiki diri baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Oke, itu saja Om Thomas yang saya dapat lewat materi yang disampaikan oleh Pak Christian Sun pada malam hari. Terima kasih, Shalom. Ya, terima kasih Pak Denis. Ya, mungkin cukup itu Pak Kris, kita lanjut. Pak Thomas, sebelum lanjut, minta tolong satu lagu, Pak. Sebelum masuk sesi kedua, ya kita sekali lagi nyanyi satu lagu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan Aku Dia memberikan aku di padang yang berumur hijau. adalah gembalaku.
takkan kekurangan aku memparingkan aku di padang yang berhijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwa. Ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Bapa di surga, kami menyerahkan sesi yang kedua ke dalam tangan Roh Kudus. Tolong kami, beri kami sekarang roh hikmat dan wahyu atas hambamu Bapak Fiansul yang menyampaikan materi. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, silakan Pak Kris. Ya, makasih Pak Thomas. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke sesi kedua atau sesi ke-6 dari buku Berintegritas jilid pertama, yaitu rendah hati. Billy Graham, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa, saudara. Salah satu buku yang dia tulis, judulnya 7 dosa yang mendatangkan maut. Nah, di buku Billy Graham, 7 dosa yang mendatangkan maut ini, Pak Billy Graham menempatkan kesombongan pada urutan pertama. Nah, berarti 7 dosa yang mendatangkan maut, Billy Graham, penginjil yang diurapin Tuhan ini, dipakai Tuhan luar biasa, menempatkan kesombongan pada urutan pertama. Saya coba baca di buku itu, kenapa kesombongan ditaruh sama PS Billy Graham di urutan pertama. Ternyata memang kesombongan ini adalah awal kehancuran kita manusia. Kalau kita sombong dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, tinggal tunggu saja saudara. Nah, Tuhan mau supaya kita bisa jadi berintegritas yang memiliki kerendahan hati. Kita tidak sombong. Karena kesombongan awal dari kehancuran. Seperti Lucifer menyetarakan dirinya dengan Tuhan Allah. Akhirnya diusir dari surga saudara. Nah, banyak kita kaum pria, saudara, di tengah keberhasilan kita, di tengah kesuksesan kita, terkadang kita melupakan bahwa semua yang kita bisa gapai, yang kita bisa raih, itu semua karena pertolongan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita nggak mungkin bisa menggapainya. Nah, kadang kita nggak memiliki lagi sudut pandang seperti itu. Yang lebih bahaya lagi, apabila kita memiliki pemikiran seperti ini. Ini semua karena aku pintar. Ini sebenarnya karena aku yang bisa. Padahal kita nggak mungkin bisa menggapai impian kita dalam kehidupan ini kalau kita nggak menyertai Tuhan. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pemimpin kita di Departemen Komprian Nasional membuat materi yang ke-6 ini bahwa Allah menentang orang sombong. Bagaimana kasih dan kuasa Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kasih dan kuasa Tuhan bisa turun dalam kehidupan kita kalau kita sombong, saudara. Kita tidak rendah hati dalam menjalankan kehidupan ini. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita coba perlahan demi perlahan, karena materi tentang rendah hati ini cukup panjang. Kalau tadi giat dalam bekerja kan agak ringkas kita menguraikannya. Nah, yang pertama, saudara, kita harus jadi berintegritas yang memiliki kerendahan hati yang mendalam. Ada sebuah sampai apapun yang aku bisa gapai dalam hidup aku sampai hari ini, itu semua karena poin yang pertama, kesombongan sama dengan mencuri kemuliaan Allah. Ini yang mengerikan, saudara. Kesombongan berarti mencuri kemuliaan yang seharusnya
diperuntukkan bagi Allah saja. Kita kadang nggak sadar, saudara. Kita dalam menjalankan kehidupan kita satu hari 24 jam di tengah kesuksesan, di tengah keberhasilan, kita nggak sadar, saking kita nggak sadarnya, akhirnya kita mencuri kemuliaan Allah. Sebenarnya, saudara, maksudnya adalah kesombongan berarti mencuri kemuliaan yang seharusnya diperuntukkan bagi Allah saja. Kesombongan pada dasarnya merupakan penyembahan terhadap diri sendiri. Orang yang tidak rendah hati, saudara, dia menyembah dirinya sendiri, dia mengultuskan dirinya sendiri, sepertinya dia saja yang bisa membuat dirinya berhasil. Akhirnya dia lupa yang membuat dia berhasil hanya Tuhan Yesus Kristus. Orang yang tidak rendah hati pun akhirnya mencuri kemuliaan Allah. Kenapa? Karena memang kemuliaan ini diperuntukkan buat Tuhan Allah saja. Nah, orang yang sombong itu mencuri kemuliaan Allah itu. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang kita capai di dunia ini tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena Allah. Saya bacain sebentar, 1 Korintus pasal 4 ayat 7. 1 Korintus pasal 4 ayat 7, demikian firman Tuhan, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya. 1 Korintus pasal 4 ayat 7 ini, saudara, itu penting. Dan apakah yang kita punyai yang tidak engkau terima, jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya. Terkadang kita dalam mau menjalani kehidupan ini, kita memuliakan nama Tuhan yang kita sembah, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan kerendahan hati yang mendalam, itu nggak gampang, saudara. Kita dalam melakukan usaha pekerjaan, kita dalam melakukan pelayanan, orang lain merendahkan diri kita, kita balas, saudara. Padahal di Alkitab, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus ke dunia ini bukan untuk dilayanin, tapi untuk melayani dengan kerendahan hati yang mendalam. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya di 1 Korintus pasal 4 ayat 7 itu, kita harus memberikan kemuliaan kepada Allah, karena hanya Allah saja yang layak untuk menerimanya. Suatu hari, saudara, kami melayanin di sebuah kota, cukup jauh lah ya, di kota Cane, Aceh Tenggara. Kami melihat ternyata banyak orang Kristen di sana. Tapi ketika mereka ikut, awal-awal di situ, pesertanya nggak banyak, saudara. Nah, karena entah kenapa, saya punya pemikiran bahwa 3 sesi kita stopin dulu, karena rumah penduduk di kota Cane itu nggak terlalu jauh, mereka bisa pulang ke rumah mereka masing-masing. Nanti sehabis makan siang, kita bersama-sama makan siang di tempat ini, kita lanjutin sesi lagi. Sesi pertama sampai sesi ketiga, saudara, itu cuma 17 peserta. Tapi kami bertiga tetap mau melayani dengan kerendahan hati. Nah, akhirnya 17 orang ini pulang, bukan cuma pulang saja, karena mereka diberkatin, saudara, dia bisa bawa, ada 1 orang bawa 2, ada 1 orang bawa 1, ada 1 orang bawa 3. Nah, ditemukan penyebab mereka yang tidak mau hadir itu, mereka tidak memiliki kerendahan hati. Mereka bilang, pria sejati, aku kurang sejati apa? Mungkin hidup aku dalam mengikuti Tuhan lebih baik daripada pembicaranya. Mungkin kekristenan aku lebih lama daripada pembicaranya. Mungkin usiaku lebih tua daripada pembicaranya. Untuk apa aku ikut? Nah, singkat cerita, saudara, ketika mereka pulang, mereka bawa lagi total 48 pria. Dimulai sesi yang keempat. Nah, di sesi demi sesi ada ruang kesaksian. Nah, bapak-bapak yang 48 kurang 17 berarti 31 datang ini, mereka mengakuin bahwa mereka tidak rendah hati. Mereka sombong di hadapan Tuhan. Mereka nggak sadar mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, tidak sedikit dari 31 orang ini yang akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kesombongannya, memutuskan untuk tidak lagi tinggi hati, tapi rendah hati. Akhirnya pelayanannya diberkati, usaha pekerjaannya diberkati,
hubungan dengan istri dipulihkan, hubungan dengan anak dipulihkan, hubungan dengan komunitas dipulihkan. Kita bisa mengalami pemulihan, kita bisa menjadi pria integritas yang benar-benar berintegritas tinggi kepada Tuhan kita kalau kita rendah hati. Hanya orang yang rendah hati yang akan ditinggikan oleh Tuhan. Terkadang kalau orang yang tinggi hati tinggal tunggu aja akan direndahkan oleh Tuhan. Banyak kalau saya mau bersaksi saudara, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri orang yang sombong akhirnya benar-benar direndahkan oleh Tuhan. Tapi orang yang tidak sombong, orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Nah, setelah pelayanan di kota Cane, saudara, saya selalu berdoa dalam diri setiap pagi saya katakan, Tuhan ampunin kalau terkadang ada seperti saya masih mau memegahkan diri sendiri. Saya sepertinya merasa hebat, merasa gagah, merasa pintar. Itu semua saya dapat hanya karena pertolongan Engkau Tuhan. Puji Tuhan, perlahan demi perlahan saya bisa lunturkan kesombongan saya, akhirnya benar-benar saya bisa merendahkan hati saya. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah sangat menyukai kerendahan hati. Nah, saya masuk aja ke penjabarannya, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Tuhan yang kita sembah sangat menyukai kerendahan hati. Kita bisa memiliki pemikiran, kita bisa memiliki sudut pandang bahwa Tuhan Yesus Kristus sangat menyukai murid jemaatnya yang menyukai kerendahan hati. Dimulai di poin pertama, bagaimana dalam hidup kita harus belajar merendahkan diri secara aktif. Kita baca dulu Injil Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12. Saya bacain. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayatnya yang ke-12. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan direndahkan. Seperti yang tadi sudah sampaikan, dia akan ditinggikan. Semakin kita mengikuti Tuhan, kita selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, percayalah, Tuhan yang kita sembah akan meninggikan kita. Kita yang nggak mampu, kita yang nggak memiliki kemampuan, kita nggak memiliki talenta, diberi Tuhan kemampuan dan talenta. Kenapa? Karena kita mau setiap hari dalam kita menjalankan kehidupan kita, mengikuti Tuhan, kita selalu merendahkan diri kita. Nah, Tuhan mau bahwa kata merendahkan diri ini, saudara, kalau digunakan sebanyak 38 kali dalam Alkitab. Pemakaian kata merendahkan diri ini ada beberapa pengertian. Di Alkitab ini ada 38 kali kata merendahkan diri. Pengertiannya yang pertama, manusia secara naluri atau alami memang cenderung untuk meninggikan diri. Itu manusiawi. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai manusia secara naluri, secara alami, memang memiliki kecenderungan untuk meninggikan diri. Itu manusiawi. Dalam diri kita, seluruh kaum pria, kita itu memiliki secara alami, kita kecenderungan untuk meninggikan diri kita, kecenderungan untuk membanggakan diri kita, kecenderungan untuk mempopulerkan diri kita, kecenderungan untuk merasa kita lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Itu manusiawi. Itu manusiawi, saudara. Tapi yang nggak boleh adalah kita nggak menghilangkan hal itu. Karena kecenderungan itu ada dalam diri kita. Nah, dalam hal kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, harus semakin kuat di dalam kita mempraktekkan Matius pasal 23 ayat 11 sampai 12 yang baru kita baca tadi, semakin kuat. Karena semakin kita merendahkan diri kita, semakin Tuhan meninggikan diri kita. Kalau kita mau hidup kita selalu disertai oleh Tuhan, mau nggak mau, suka nggak suka, bisa nggak bisa, kita harus bisa merendahkan diri kita selalu di hadapan Tuhan. Memiliki kerendahan hati yang mendalam, memiliki ketulusan hati kepada Tuhan. Kita tidak lagi mau meninggikan diri kita, hanya Tuhan saja yang boleh ditinggikan.
Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau yang pertama manusia secara naluri alami memang cenderung untuk meninggikan diri, itu manusiawi. Yang kedua, naluri meninggikan diri itu tidak baik. Bapak-bapak percayalah, kita sepakatlah bahwa naluri meninggikan diri itu tidak baik. Sehingga Tuhan perlu perintahkan manusia untuk menjauhinya dan beralih kepada sesuatu yang baik, yaitu merendahkan diri. Kadang kita tahu, saudara, bahwa meninggikan diri itu tidak baik, tapi kita kadang nggak sadar, masih kita lakukan. Saya pun kadang masih sering, kadang puji Tuhan lah, Tuhan kasih istri yang agak berani dalam mengkoreksi suaminya. Tadinya saya sempat nggak suka, tapi sekarang saya suka, saudara. Di tengah kadang saya mau meninggikan diri, saya diingatkan, Papa ingat Pak, Papa bisa khotbah baik, Papa bisa memiliki pokok yang baik. Itu semua karena Tuhan. Bukan kuat Papa, siapa Papa di hadapan Tuhan. Wah, baru ingat, saudara. Nah, memang poin yang kedua ini, naluri meninggikan diri itu tidak baik. Kita harus sadar, saudara. Sehingga Tuhan perlu perintahkan kita untuk menjauhinya dan beralih kepada sesuatu yang baik, yaitu merendahkan diri. Suatu hari, saudara, saya ada dalam sebuah pelayanan di kota Batam. Saya pembicara baru pada waktu itu, 12 tahun yang lalu, saudara. Saya masuk ke sesi yang ketiga, saya bicara belum sampai 3 menit. Ada pembicara senior, dia ke belakang, saudara, ke belakang menghadap ke saya, dia pakai tangan. Jadi saya memahamin adalah dia suruh saya tuh sampaikan sesi ini dengan baik, kalau nggak mengandalkan kekuatan dari Engkau Bapa. Saya nggak hirauin, 37 menit saya sampaikan firman. Saya tantang altar call, 60 peserta maju semua. Selesai itu, senior saya itu bilang, ya saya minta maaf ya, kamu tadi pasti terganggu. Wah, bukan terganggu lagi, sangat terganggu. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang ingatkan saya. Tadi maksud saya mau kenalin kamu dulu karena kamu pembicara baru. Tadi saya lihat kamu lagi mengenalkan diri, saya mungkin nggak dengar. Maafin saya lah ya. Iya, tetap saya maafin, saya rangkul dia. Saya candain, kalau Tuhan nggak gerakin kamu seperti itu, mungkin saya nggak bisa bicara baik sebaik ini. Oh, kamu bisa aja. Nah, dalam hidup ini, saudara, banyak peristiwa demi peristiwa, kadang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Tapi percayalah, itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau mengajarkan kepada kita untuk memiliki kerendahan hati yang mendalam. Saya bersyukur mengalami hal-hal seperti itu. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Dengan itu mengingatkan kepada saya bahwa saya butuh Tuhan. Saya mau selalu meninggikan Tuhan. Saya mau merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itu nggak gampang, saudara. Tapi kalau kita bisa lakukan, percayalah. Dalam kita menjalankan kehidupan ini, kita takut untuk menyombongkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi yang kata merendahkan dirinya ada beberapa pengertian. Yang pertama, manusia secara naluri memang cenderung untuk meninggikan diri. Yang kedua, naluri meninggikan diri itu tidak baik, sehingga Tuhan perlu perintahkan manusia untuk menjauhinya dan beralih kepada sesuatu yang baik, yaitu merendahkan diri. Yang ketiga, merendahkan diri itu bersifat aktif. Aktif itu artinya kita diminta untuk dengan sadar menggerakkan daya dan upaya kita, mengerahkan daya dan upaya untuk membuat diri kita menjadi rendah. Nah, yang ketiga ini merendahkan diri itu bersifat aktif. Artinya 1 hari 24 jam kita sebagai pria Kristen harus selalu belajar secara aktif. Kita diminta untuk dengan sadar, sesadarnya kita, tanpa dipaksa oleh orang lain, mengerahkan daya dan upaya kita untuk membuat diri kita menjadi rendah. Tadi saya ditelepon, saudara, seorang distributor besar. Dia bilang, Pak, saya lihat omset Bapak termasuk terbesar di kota Lubuk Linggau. Mau nggak kami angkat Bapak jadi subagen? Saya bilang, enggak lah, belum lah, saya belum siap. Wah Pak, biasanya orang nggak nolak loh Pak, kok Bapak nolak?
Saya bilang, saya kayaknya baru menjalin hubungan dengan Bapak. Paling baru 4 bulan. Karena barang Bapak kan Bapak baru pegang barang ini. Kok Bapak bisa cepat sekali menyimpulkan bahwa omset saya paling besar? Enggak lah Pak, kita coba berjalan aja. Nanti kalau memang kita coba beberapa bulan ini, kita lihat kalau memang ternyata barang Bapak saya bisa pasarkan dengan baik, baru kita bicarakan lagi. Kalau saya sombong, saudara, oh iya ya, omset saya paling besar ya, iya. Gimana caranya kerjasama? Waduh, saudara. Tadi saya diberkatin Pak Munirman bilang, dalam kita menjalani kehidupan ini nggak ada sesuatu yang instan. Nah, zaman saat yang kita huni ini, dunia yang kita huni ini penuh dengan keinstanan. Tapi lawan dari instan itu proses. Nah, saya belajar, saudara, segala sesuatu itu ada proses. Yang namanya proses butuh waktu. Nggak mungkin semerta-merta terjadi, saudara. Saya tolak, tapi saya tetap bilang ya terima kasih ya udah mempercayakan. Saya akan coba belajar lagi lah. Supaya kalau memang saatnya tepat, yang terbaik Tuhan berikan, ya saya akan mau. Ternyata bapak-bapak dia orang Kristen juga. Oh, kamu Kristen ya? Iya. Di gereja mana? Oh, ngobrolnya panjang akhirnya, saudara. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sekali-kali dalam hidup kita, Tuhan mau kita bersifat, merendahkan diri itu bersifat aktif. Jangan sekali-kali dalam kita menjalankan kehidupan kita, ada keinginan untuk menyombongkan diri kita. Di Lubuk Linggau, saudara, ada satu bapak, dia dipanggil pakai bahasa Bangkanya, itu ada bahasanya, maaf, taipau. Taipau itu besar mulut, saudara. Dia bangga loh, dipanggil besar mulut. Dia sombong, dia bilang, aku kalau bawa mobil, aku paling bagus. Aku kalau disuruh beli mobil, pilih mobil yang paling bagus, aku yang paling bagus. Orang lain nggak bagus, saudara. Nah, itu sebuah karakter yang sudah berpuluh-puluh tahun ada dalam diri dia. Untuk merubahnya nggak gampang, kecuali dia sendiri menyadari kesalahan itu, bahwa dia sudah sombong, dengan kerendahan hati yang mendalam, dia mau berubah. Kalau nggak itu nggak bisa, saudara. Jadi bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kesombongan yang ada dalam diri kita, malam hari ini coba kita lunturkan. Kita sadar, kita mau buang itu, kita mau memiliki kerendahan hati, Tuhan kita Yesus Kristus menjadi teladan dalam diri kita. 3,5 tahun penginjilan Tuhan kita di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semakin kita baca, semakin kita pelajarin lebih lanjut lagi, supaya kita benar-benar mengetahui di 4 Injil itu menunjukkan Tuhan yang kita sembah benar-benar rendah hati. Kita sebagai muridnya harus belajar dari guru kita yang agung, harus memiliki kerendahan hati juga. Nah, bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa merendahkan hati kita selalu dalam segala keadaan. Kita harus selalu mengosongkan diri sebagai jalan kerendahan hati. Prinsip dasar kerendahan hati adalah tentang mengutamakan orang lain dan menempatkan diri sendiri di posisi yang lebih rendah daripada orang lain. Ini nggak gampang, saudara. Ketika saya dapat materi ini 5 tahun yang lalu, saya baca lagi perlahan-lahan. Prinsip dasar kerendahan hati adalah tentang mengutamakan orang lain. Saya kadang, sulit untuk mengutamakan orang lain. Apalagi orang itu saya nggak suka sifatnya, saudara. Saya benar-benar dilunturkan kesombongan itu. Dan menempatkan diri sendiri di posisi yang lebih rendah daripada orang lain. Saya dulu lebih suka, saya lebih ditinggikan. Tapi saya belajar, saudara, harus menempatkan diri sendiri di posisi yang lebih rendah daripada orang lain. Nah, rendah hati adalah tentang menjadi pelayan orang lain dan mengosongkan diri sendiri dan menjadi bukan siapa-siapa. Menjadi rendah hati adalah perjuangan seumur hidup. Menjadi rendah hati adalah perjuangan seumur hidup. Ketika Tuhan percayakan napas kehidupan dalam kehidupan kita, kita diberi napas kehidupan, Tuhan mau kita tetap belajar menjadi rendah hati. Itu adalah sebuah perjuangan, ada sebuah proses panjang, sehingga iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, semakin hari kita semakin merendahkan hati kita serendah-rendahnya. Ini nggak gampang loh, saudara.
Kita mau kadang kita yang ditinggikan, kita mau kita yang jadi istilahnya itu pembicaraan lah. Oh, Chris bagus khotbahnya, Chris itu luar biasa. Enggak, kita harus tinggalin itu, saudara. Bukan Chris yang luar biasa, tapi Tuhan Yesus Kristus saja yang luar biasa. Suatu hari, Bapak-Bapak, ada saya dalam perjalanan Lubuk Linggau Jakarta naik pesawat, saudara. Nah, ketika naik pesawat, saya kenal seorang bapak-bapak yang maaf bicara kakinya nggak cukup kuat untuk berdiri. Dia menggunakan penyangga. Nah, karena saya sendiri, saya di seat itu seat depan. Harusnya kalau saya mau langsung turun aja bisa. Nah, saya tunggu hampir 30 menit, saudara. Karena bapak yang saya kenal, yang pakai penyangga kaki ini, di seat yang ke belakang. Saya tunggu 30 menit. Ditanya sama pramugari, Pak, Bapak kok nggak turun? Nggak, ada teman saya, kakinya kurang kuat, saya mau papa dia. Wah, Bapak mulia sekali ya. Amin, dia bilang gitu kan. Saya tunggu 30 menit. Nah, akhirnya saya tuntun dia, saya bawa dia ke mobil, sopirnya jemput dia. Nah, dia bilang sebelum berpisah, Chris, terima kasih Chris ya. Kamu tahu nggak, di seat belakang itu, saya kenal semua. Karena penerbangan Lubuk Linggau Jakarta, kota Lubuk Linggau itu kota yang nggak begitu besar, biasanya semua penumpang yang pakai pesawat itu saling mengenal. Tapi tidak ada satupun seperti kamu. Kamu di seat depan aja bela-belain saya loh. Untuk tunggu saya, untuk papa saya turun dari tangga pesawat, bawa saya sampai ke sopir. Bapak-bapak, saya kadang nggak sadar loh. Saya kok bisa melakukannya? Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, ketika saya bisa lakukan, saudara, saya jadi penginjilan yang luar biasa buat dia. Dia ternyata jiwa yang hilang. Dulu pernah Kristen, kecewa dengan seseorang. Akhirnya meninggalkan iman Kristen dia. Dia bilang, Chris, ternyata orang Kristen baik-baik ya. Ternyata Tuhan pakai saya jadi berkat buat dia. Puji Tuhan, walaupun dia nggak berjemaat di kita, tapi dia kembali lagi ke gereja asal dia. Nah, kenapa? Karena dia melihat ada orang yang benar-benar menjadikan rendah hati itu perjuangan seumur hidup. Nah, saya nggak minta terima kasih yang mendalam buat dia, saya nggak minta dipuji, saya bilang apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Itu semua karena tuntunan dari Tuhan saja. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau masuk ke 2 poin lagi, kita mau akhirin. Yang berikutnya adalah meneladanin kerendahan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Satu-satunya jalan kita bisa jadi orang pria Kristen, pria integritas, yang memiliki kerendahan hati, kita harus meneladanin kerendahan hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, Tuhan Yesus merupakan yang terutama dalam diri kita. Karena di 4 Injil itu dituliskan bahwa 3,5 tahun Tuhan kita Yesus Kristus melayani di muka bumi ini. Tuhan selalu berjalan dalam kerendahan hati dan ketaatan kepada Bapa di surga. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, selalu berjalan dalam kerendahan hati, dicaci, dimaki, dia nggak balas dengan kejahatan, tapi dia balas kejahatan dengan kebaikan. Akhirnya mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Tuhan kita benar-benar taat kepada Bapa di surga. Nah, bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati yang mendalam? Kita harus taat kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai junjungan kita. Semakin kita pelajarin perjalanan pelayanan Tuhan kita 3,5 tahun, kita semakin mengerti bahwa hidup ini Tuhan mau kita belajar dari teladan Tuhan kita, benar-benar kita merendahkan hati kita. Itu nggak gampang. Tapi kalau kita mau punya tekad yang besar, kita bisa menjalaninya. Nah, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita meneladanin kerendahan hati Tuhan kita? Kalau kita lihat di film Passion of Christ, saya setiap kali nonton film ini selalu menangis, saudara. Benar-benar Tuhan yang kita sembah sangat luar biasa dalam hal kerendahan hati. Nah, Bapak-Bapak, kita mau masuk ke belajar kerendahan hati melalui pengalaman hidup. Pria integritas belajar kerendahan hati melalui pengalaman hidup.
Sebab seringkali kita direndahkan melalui pengalaman. Saya punya pengalaman yang tidak mengenakan, saudara. Kalau saya ingat kadang pengalaman-pengalaman saya, sebelum saya sungguh-sungguh dalam Tuhan, benar-benar saya hancur hati, saudara. Akhirnya saya bilang, Tuhan, aku nggak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan itu. Tuhan ajarin aku supaya aku berjalan bisa lebih baik lagi. Nah, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita itu harus selalu ingat, kesalahan yang kita lakukan itu menjadi sebuah pengalaman dalam diri kita. Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Nah, ketika kita benar-benar, kita mau menjalankan hal ini dengan baik, berarti kita harus belajar rendah hati melalui pengalaman hidup kita. Kita ketika direndahkan melalui pengalaman hidup kita, itu mengajarkan kepada kita, supaya kita kuat tetap menjalani hidup ini. Waktu pandemi, saudara, di tengah usaha saya merosot begitu mendalam, saya dijauhin sama supplier handphone, saudara. Sepertinya kalau saya telepon mereka langsung nggak mau terima telepon saya. Karena mereka tahu toko saya kecurian, mereka tahu dengan saya kecurian, keuangan saya nggak begitu baik. Waduh, rasanya mau menangis, saudara. Dalam doa saya kepada Tuhan, nggak henti-hentinya saya meneteskan air mata. Saya bilang, kok diizinkan ya Tuhan? Tapi saya percaya Tuhan izinkan, tapi pasti Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Itu pengalaman hidup saya yang begitu membekas sampai saat ini, saudara. Saya yang tadinya bukan saya yang telepon supplier, tapi supplier yang telepon saya, tiba-tiba dengan keadaan saya yang seperti ini, mereka nggak pernah telepon saya telepon mereka ditolak. Kasar lagi omongannya. Udahlah, kamu ambil ke toko lain aja. Aku nggak mau nanti kamu nggak sanggup bayar utang. Waduh, saudara, rasanya mau nangis. Tapi saya belajar, saudara, mengikuti Tuhan. Kalau kita tetap rendah hati, percayalah, tinggal tunggu waktunya saja. Kita pasti ditinggikan oleh Tuhan. Di tengah pandemi, saya pindah, saudara, dari toko lama, karena toko lama itu milik 5 beradikan kami, dibagi. Saya ambil bagiannya, dengan uang sisa kami belilah sebuah ruko. 6 tahun yang lalu, Pak Thomas, ruko tempat kami tinggal ini, orang nggak mau, Pak, sepi. Tapi Tuhan gerakkan untuk ambil di ruko itu. Nah, sampai hari ini, saudara, benar-benar orang yang rendah hati selalu dituntun oleh Tuhan. Saya nggak pernah bayangin loh, saya akan dikasih usaha plastik bahan kue. Nggak ada basic ke sana, saudara. Tapi orang-orang yang saya kenal melihat usaha saya ngancur, dia telepon. Udahlah Kris, kamu robah lagi. Kamu sediain bahan kue aja. Nanti kami minta istri-istri kami, teman-temannya, beli bahan kue sama kamu aja. Kamu nggak usah siapin banyak-banyak. Nanti dikit-dikit aja, yang penting orang cari apa ada. Ya, saya rendahkan hati saya. Terima kasih ya, iya udah bantu saya. Iya, banyak orang bantu saya, Pak. Nah, puji Tuhan, melalui pertolongan Tuhan, saya bisa menjadikan pengalaman yang saya alamin yang tidak mengenakan, akhirnya menjadi bisa mengenakan. Kenapa? Karena saya tetap merendahkan hati saya. Saya berusaha nggak marah. Nah, puji Tuhan, 6 tahun ini melalui pertolongan Tuhan kami bisa laluin dengan baik. Ternyata memang luar biasa. Kerendahan hati menjadi dasar yang utama dalam hidup kita. Iman percaya kita kepada Tuhan akan semakin terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mau merendahkan hati kita selalu di hadapan Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tindakan praktis kerendahan hati. Ini yang terakhir, bagaimana kita bisa mempraktekkan semua yang firman Tuhan yang kita dengar bersama-sama ini, kita bisa mempraktekkannya. Ada beberapa tindakan praktis tentang kerendahan hati. Yang pertama, latih terus. Ketika kita latih terus, bisa, saudara. Saya dulu, waduh, jengkel saya, supplier handphone itu. Saya nggak pernah telat bayar. Tapi ketika saya ada masalah, kok ditinggalkan. Saya tetap mau rendah hati. Saya doain mereka, Tuhan, supaya usaha mereka bisa lebih baik lagi. Nggak gampang loh doain seseorang yang kita nggak suka. Tapi saya belajar, saudara. Latih terus, latih terus. Terus yang berikutnya, yang kedua, merendahkan diri dalam doa. Dalam doa, Tuhan, hamba-Mu benar-benar mau merendahkan hati hamba-Mu selalu di hadapan Engkau.
Hambamu tidak bisa melakukan apa-apa kalau enggak Tuhan gerakin. Berarti hambamu butuh Engkau Tuhan. Ketika kita merendahkan diri kita dalam doa, Tuhan mendengar. Akhirnya Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga, saudara, mengakui kelebihan orang lain. Ini nggak gampang, saudara. Saya ada cerita menarik, saudara. Dia sekarang jadi sahabat saya. Jadi kami baru kenal, dia supplier juga, sebuah produk bahan kue yang cukup populer lah di kota Palembang. Dia orang gereja juga. Ketika awal perkenalan kami, entah kenapa, saya bukan menjilat dia, bukan. Saya cuma bilang, kamu luar biasa loh. Biasanya supplier itu sombong. Dia bilang produk aku yang paling bagus dari produk itu. Kamu rugi nggak jual produk aku. Nah dari kita bicara hampir 20 menit, kamu nggak pernah bilang produk kamu yang terbaik. Nah berarti kamu mempunyai sebuah talenta yang luar biasa. Dia kaget. Enggak lah kok sama-sama aja. Nah, saya belajar, saudara, harus mengakui kelebihan orang lain. Kalau memang orang lain itu lebih dari kita, kenapa tidak kita puji dia? Tapi ingat, pujinya dengan jangan ada maksud-maksud tertentu, tapi kita puji dengan ketulusan hati, saudara. Nah, kita akan bisa semakin merendahkan hati kita. Berikutnya, tampil apa adanya. Jangan kita bermega diri, jangan kita pakai misalnya sesuatu yang sepertinya tidak mungkinlah kita gapai. Jangan, saudara. Tampillah apa adanya dengan kerendahan hati yang mendalam. Jangan membiasakan kita tampil serbawa, kalau bisa di sebuah pesta orang itu mata itu tertuju kepada kita semua. Jangan, saudara. Biar orang melihat tingkah laku kita yang sebenarnya. Anak Tuhan yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Yang kelima, tidak meremehkan orang lain. Saya dulu banyak membuat orang sakit hati sama saya, saudara. Karena saya dulu sering meremehkan orang lain. Saya bertobat, benar-benar saya sungguh-sungguh meninggalkan hal itu. Sehingga saya benar-benar bilang, Tuhan tolong Tuhan, supaya enggak keluar kata-kata yang meremehkan orang lain. Ampun Tuhan, mampukan hamba-Mu. Perlahan demi perlahan dalam beberapa tahun ini, melalui pertolongan Tuhan saja, saya sudah bisa meninggalkannya. Yang keenam, meneladani Yesus, Tuhan Yesus senantiasa. Bagaimana kita bisa meneladani Tuhan Yesus Kristus senantiasa, saudara? Senantiasa itu berarti setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam yang kita teladani dalam hidup kita hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapak-Bapak yang sudah meluangkan waktu di malam hari ini. Bisa sama-sama ada di pelatihan buku Pria Integritas. Sesi rendah hati ini mengajarkan kepada kita semua, kalau kita benar-benar merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita tinggal tunggu waktunya saja. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, kita akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Thomas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Kris. Halo, salam semua. Ya, kita sudah menyelesaikan 2 sesi, ya. Nanti kalau ada yang belum jelas, ya, Bapak rekan-rekan bisa bertanya, ya. Yang jelas, ya, kita sudah diberkati, ya. Dan kalau Bapak-Bapak ingin punya bukunya, ya, bisa menghubungi, ya, sehingga detail dari setiap pelajaran itu bisa lebih jelas. Ya, terima kasih Pak Christian. Ya, kita sudah bisa menyelesaikan 2 sesi. Nah, apakah teman-teman ada pertanyaan untuk sesi yang ke-6, ya, tentang kerendahan hati? Silakan kalau ada. Pak Thomas, saya rindu Pak Horas Sinaga nih. Pak Horas dapat apa Pak Horas? Oh, iya. Silakan Pak Horas. Ya, terima kasih kepada Pak Christian Sun yang sudah menyampaikan pengajaran pada malam hari ini tentang kerja keras tadi yang pertama dan tentang kerendahan hati. Untuk yang kerendahan hati ini
eh, saya tadi berpikir ya ketika Pak Christian tadi menyampaikan itu, saya berpikir, oh Pak Christian ini termasuk pribadi yang mampu mengenali dirinya gitu, mampu mengenali kekurangan-kekurangan dalam dirinya. Tadi berulang-ulang itu saya perhatikan, saya mau berubah, saya salah. Bahkan tadi menyampaikan saya membuat orang sakit hati sama saya, begitu-begitu ya. Dan itu diulang-ulang terus. Jadi saya berpikir, oh berarti memang ketika mengenali diri sendiri itu, mengenali kekurangannya itu, Tuhan ubahkan gitu. Itu ketika kita lembut itu Tuhan ubahkan dan Tuhan pakai lebih lagi. Jadi ketika Pak Christian dalam kesaksiannya bisa berubah itu, Tuhan pakai lebih 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 lagi dengan hikmat, dengan urapan dari Tuhan. Itu yang saya dapatkan yang pertama. Ya, dan juga yang kedua, ketika Pak Christian tadi menyampaikan tentang kesombongan itu tadi, itu saya membayangkan, saya ingat dengan sebuah ilustrasi yang kesombongan itu seperti kuku gitu. Kuku dalam arti walaupun kita potong, kuku itu pasti tumbuh lagi. Jadi memang harus kesombongan itu pasti datang dalam kehidupan kita, pasti menggoda kita terus. Hanya mungkin intensitasnya yang satu, pribadi yang satu lebih besar kesombongannya. Tapi untuk pribadi kita yang bisa mengenali diri kita, saya pikir kita bisa mengatasi kesombongan itu ya. Pasti kita sadar, apakah kita sedang sombong atau tidak sombong itu kita sadar, Tuhan pasti ingatkan kita. Itu yang kedua. Jadi saya sangat diberkati sekali dengan rendah hati ini, dan saya percaya bahwa kalau kita seperti yang Pak Sun tadi sampaikan, intim dengan Tuhan, Tuhan pasti ingatkan kalau ketika kita itu sedang sombong atau tidak. Karena menurut saya, nggak tahu ini saya salah atau benar ya, nanti bisa dikoreksi. Menurut saya, dalam diri kita itu pasti ada kesombongan. Pasti. Kita itu ada kesombongan. Hanya mungkin kita nggak tahu. Gitu. Mungkin kita nggak ngerti kesombongan kita di bagian mana. Nah, orang kita nggak terima ditegur aja itu sudah termasuk kesombongan kok. Itu jadi dalam diri kita itu pasti ada kesombongan. Dan seperti yang tadi Pak Sun sampaikan ya, hanya ketika kita menderita sama seperti menderita untuk Kristus, itulah yang bisa menghancurkan kesombongan itu. Gitu. Jadi itu dari saya, kalau ada salah nanti bisa dikoreksi sama-sama gitu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Horas, luar biasa ya. Mungkin Pak Christian mau menanggapi, silakan Pak. Oh enggak lah, benar apa yang Pak Horas tadi bilang, dalam diri kita pasti ada ya pemikiran untuk menyombongkan diri. Keintiman kita dengan Tuhan lah ya, yang akan menolong kita untuk bisa mengalahkannya. Terima kasih Pak Thomas, Pak Horas. Silakan Pak Thomas. Ya, ya puji Tuhan. Terima kasih Pak Horas. Ada lagi yang mau men-sharingkan berkat apa yang didapat? Ada, silakan. Edi, Albertus, Usman, silakan kalau ada. Kalau nggak ada, Ketua Wilayah 4 nih, Pak Ronaldson nih. Ya, silakan Pak Ronald. Apa yang didapat malam hari ini? Ya, terima kasih Pak Kristianson sudah memberikan materi tentang kerendahan hati. Ya, materi ini sangat baik sekali untuk saya secara pribadi, ya, dan saya menyadari bahwa saya memang harus terus belajar
untuk merendahkan diri. Dalam diri saya, sering saya mengatakan bahwa saya sudah mati dengan diri saya. Artinya, kalau Yesus katakan, kalau kita tidak dilahirkan kembali, maka kita tidak akan mengenal kebenaran. Jadi, memang tentang kerendahan hati ini, kita harus terus mau belajar. Sehingga melalui siapapun, saya juga mau belajar. Kadang-kadang seperti yang Pak Christian Sun juga sampaikan, bahwa seringkali bisa kata-katanya itu bisa merendahkan orang lain. Begitu juga seringkali sebenarnya tidak bermaksud, tetapi mungkin keadaan orang lain itu yang sedang dalam situasi dan keadaan yang tidak menguntungkannya, yang kita sampaikan itu seringkali disalah mengertikan, tetapi memang melalui hal itu juga kita harus belajar bahwa kita harus mengeluarkan kata-kata yang tepat pada waktunya. Jadi seperti firman Tuhan katakan, kita ikut menangis pada orang yang sedang menangis, tertawa kepada orang yang sedang tertawa. Dan memang itu kita minta hikmat Tuhan bahwa di dalam perkataan kita juga Tuhan menolong kita. Tuhan menolong supaya kita bisa mengeluarkan kata-kata yang tepat untuk kita perkatakan. Itu saja mungkin Pak Christian Sun yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih, ini sangat memberkati. Dan saya juga sudah mengajak juga beberapa jemaat. Saya lihat di sini tadi ada yang juga terlambat 2 orang, jadi yang bisa ikut, dan saya bersyukur jemaat juga bisa ikut di sini. Itu saja mungkin ke depan juga kita Pak Thomas ya sama Pak Tri juga kita bisa mengajak hamba-hamba Tuhan yang lain supaya lebih lagi ya ini sesi kerendahan hati ini juga mungkin juga mengajar juga kepada kita semua bahwa kita diproses, dibentuk untuk semakin baik di hadapan Tuhan. Itu saja, terima kasih Pak Christian. Kembali Pak Thomas. Iya, Pak Ronald, makasih. Silakan Pak Thomas. Ya, puji Tuhan. Pak Tri kok nggak masuk ya? Pak Tri lagi kurang sehat, tapi dia izin. Tapi demam badannya. Ya. Jadi, ya ini tadi sesi-sesi kita rekam ya, nanti bisa saya share di grup, jadi gembala-gembala bisa teruskan ke jemaat ya, karena sesi-sesi ini sesi-sesi yang tentang karakter ya, sangat bagus buat kita. Ya, puji Tuhan Pak Kris, ya kita mengakhiri ya, sudah lumayan ya, hampir 2 jam. Ya, kita bersyukur. Terima kasih buat semuanya ya, Pak Albertus, Pak Edi, Pak Yunus, Pak Usman, ya, Pak Stanley, Pak Matius, Pak Murniman, ya, Pak Oras, Pak Rubin, ya, Pak Ronaldson yang sudah setia sampai akhir. Ya, Tuhan berkati. Mari kita akan berdoa menutup ya. Pak Stanley bisa mengakhiri dengan doa? Pak Stanley-nya sudah keluar karena mati lampu. Ini masih ada Pak Stanley, roti. Ya, Pak Matius aja, akhiri dalam doa ya. Silakan Pak Matius. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah baik bagi kami, memberikan kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama belajar dari buku pria yang boleh menolong kami, khusus sidang-sidang jemaat Allah yang ada di wilayah Lampung. Tuhan ada dan memberkati kami semua yang sudah bersama-sama belajar.
Tuhan ada dan memberkati setiap sesi yang sudah kami pelajari. Bila Tuhan ada dan memberkati, dan sehingga semua kami terus maju bersama-sama dengan Tuhan untuk rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sebagai pria yang harus giat untuk bekerja untuk Tuhan, memajukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami, bahkan dalam kehidupan kami. Juga ketika kami giat bekerja, kami juga tetap menjaga hati kami untuk selalu rendah hati di hadapan Tuhan, sehingga rencana Tuhan yang besar itu tetap terlaksana kepada kehidupan kami. Tolong kami semua, berkati juga Pak Christian Sun yang sudah menjadi selalu berkat bagi kami, yang menjadi pembicara pada malam hari ini. Tuhan memberkati, juga memberkati kami semua yang boleh hadir dalam Zoom ini, sehingga kami juga terus diberkati oleh Tuhan dalam kehidupan kami, keluarga dan rumah tangga, pelayanan yang Tuhan percayakan, bahkan dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan ada dan memberkati. Terima kasih, kami mengakhiri untuk pertemuan malam hari ini. Tuhan ada dan memberkati kami. Ketika kami beristirahat nanti malam pun, Tuhan ada dan menjaga, memelihara, memberkati kami dari setiap jeri lelah, pekerjaan, tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan di hari ini. Kami dapat beristirahat dengan baik, dan besok kami dibangunkan dengan tubuh, kekuatan, kesehatan yang baru. Kami bersyukur, kami mengakhiri. Tuhan ada dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Pak puji Thomas, Tuhan. foto dulu aja kita, Pak. Ya, apakah semuanya bisa? Ya, ya, kita mau foto dulu. Pak Matius atau siapa yang bisa tolong fotoin ya? Iya, ini Pak Oras kalau nunjukin wajahnya kan ganteng. Ya, ayo semuanya kita foto dulu. Bisa menunjukkan? Ya, 1, 2, 3. Bisa Pak Matius ya? Bisa motoin Pak Matius? Saya tidak bisa Pak, pakai handphone. Oh, Enggak muat ya, nggak bisa untuk berapa halaman. oke. Kalau ada yang pakai laptop, Ya, saya aja Pak. Oke, 1, 2, ya. 3 ya. Oke, Tuhan berkati. Selamat malam. Terima kasih Pak Kris. Oke, selamat malam Tuhan berkati. semuanya. Ya, Pak Pak Edi. Edi, Pak Usman, terima kasih. Ya. Pak Christian Sun, terima kasih. Terima Pak kasih. Ya, Pak sama-sama. Kris. selamat malam. Pak Oras, kasih. sehat selalu, Selamat. semangat ya. Oke. Live ya. Ya. Oke, Pak Thomas. Oke, Tuhan Pak berkati. Firman, oke, ya. Keluar masing-masing.